Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, ketemu lagi dengan saya Indra Prasta dalam Humani Talk Podcast yang selalu menghadirkan tamu istimewa, dan kali ini super istimewa tamunya. Beliau ini sudah bisa dibilang seorang living legend. Please welcome Mas Jarwo. Wah ini. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Beliau ini musisi dan juga merupakan seorang super volunteer Dompet Duafa. Karena begitu banyak kegiatan beliau bersama Dompet Duafa, bukan hanya di dalam kota, tapi sampai keliling Indonesia bersama Dompet Duafa. Sebelum kita ajak beliau ngobrol, saya pengen cerita sedikit ringkasan aja profil beliau. Jadi nama asli beliau ini Mas Fajar Endra Taruna Mangku Disastro. Panjang ya. Ya, itu gue nambahin sendiri sih sebenarnya. Enggak dari kita mengenal beliau dengan panggilan Mr. Jarwo. Mungkin insan muda paling banyak mengetahui sepak terjang beliau sejak bersama Naif, dan Naif memang udah dari 94 berdirinya 95. 95 ya. Albumnya 98. Itu berarti waktu rilis apa masih di IKJ apa udah lulus ya? Masih kuliah. Masih kuliah. Dan bolos-bolos akhirnya. Tapi lulus alhamdulillah. Iya. Dan beliau bukan hanya di Naif, tapi sejak Naif aktif pun sudah mulai rilis album solo. Ya. Jadi dari tahun 2009 judul albumnya First Journey ya Mas Jarwo ya. Itu udah jadi bukan Naif bubar formasinya baru memulai karir solo, enggak. Jadi memang sudah seiring sejalan dari dulu. Terus kolaborasinya banyak banget. Yang salah satu yang saya ingat dulu memang waktu majalah Rolling Stone Indonesia bikin yang 1000 gitar untuk anak Indonesia yang ngasih sama Mas Adib dan teman-temannya waktu itu ya. Mas Pongki juga. Mas Pongki ya dan itu Mas Jarwo ikut dalam proyek mulia itu. Terus waktu pandemi kemarin juga sempat ada kolaborasi banyak banget lah. Kalau saya bacain itu seharian kita cuma membahas rekam jejaknya Mas Jarwo aja. Jangan. Tapi tentunya bosan orang-orang. Enggak bakal bosan. Tentunya yang paling pengen kita kulik saat ini adalah perjalanan Mas Jarwo bersama Dompet Duafa. Oke. Ya. Dan insan muda, sebelum kita mulai tanya-tanya, saya pengen ajak dulu kolaborasi kebaikan. Ini udah mau saatnya kita kurban bentar lagi. Ada yang udah nabung juga, ada yang udah beli juga mungkin. Nah, kamu bisa ikut kolaborasi kebaikan di program Tebar Hewan Kurban, karena kurban kamu akan disalurkan sampai pelosok negeri. Kurban mendekatkan pekurban dan penerimaan manfaat. Kami mengalami sendiri. Tahun lalu saya sama teman-teman The Rain kurban bareng, patungan sama teman-teman fansnya The Rain, dan itu kita disalurkan sampai ke Nusa Tenggara waktu itu. Jadi ke daerah-daerah. Istilahnya yang kita ngumpulinnya di sini, tapi yang dapat itu dia. Ya, jadi mantap. Bahkan ke daerah yang belum pernah menerima daging kurban. Jadi Dompet Duafa membantu banget. Kamu bisa ikutan langsung ke rekening di bawah ini, bisa scan QR code di layar atau lewat kanal digital dompetduafa.org/kurban atau melalui aplikasi Dompet Duafa. Kamu bisa download apapun HP kamu, di App Store ada, di Play Store ada. Silakan download aplikasi Dompet Duafa. Bisa di sana kamu ikutan tebar hewan kurban ya. Semoga berkah. Baik, udah saatnya ini kita mulai. Sekarang kita membicarakan Dompet Duafa. Mas Jarwo dulu dong. Mas Jarwo pertama kali megang gitar dan tertarik dengan yang namanya gitar tuh umur berapa sih? Apakah waktu udah di IKJ atau jangan-jangan jauh sebelumnya? Kalau megang gitar dari kayaknya SD kelas 6 udah megang nih. Tapi megang aja gitu ya. Main chord. Ding. Lagu pertama yang dipelajari waktu itu? Ingat gak? Dulu nggak belajar chord karena nggak ada guru ya, cuman pokoknya waktu itu tuh minta ke orang tua gitu, Pak beli gitar. Ya udah cari sana, akhirnya beli gitar tapi nggak tahu mainnya gimana. Terus elektrik, akustik dulu. Apa merek? Kalau nggak salah kapok apa? Sama Mas. Genta apa sama gitu. Dulu. Saya juga kapok dulu. Ya standar zaman dulu. Iya, gitu ya. itu udah keren banget. Ya, ada gitar terus udah cuma dang terus lama-lama belajar solmisasi gitu, do re mi fa sol la si do gitu, terus lama-lama nyoba dengerin riffnya kayak
kayak rock and roll ya, deng 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 deng, terus cari gitu, oh sini nadanya gitu. Keren kan, ada juga yang mulai belajar dari lagu dulu. Dari kunci biasanya. Dari kunci lagu yang dua kunci itu dulu. Gitu. Jadi Mas Jero justru jadi nada aja, nada. Fingering dulu belajarnya. Terus kan dari do re mi fa sol kan jadi tahu, oh kalau misalnya kunci 1 gitu, do mi sol, oh, berarti pencet sini, oh gini. Terus oh itu kunci C, oh iya nih C gitu. Lagu pertama yang berhasil dimainkan dengan sukses apa Mas? Apa ya dulu ya? Enggak ingat ya. Apa yang diulik? Lupa. Beliau ini kemungkinan memang lupa ya karena usia. Zaman yang apa ya, sebenarnya nggak intens gitu, nggak yang, gitu. Nggak gua harus belajar gitar, harus jago, harus ini, nggak, cuma seneng main aja gitu. Itu kan SMP apa SMA waktu itu Mas? Kayaknya mulai masuk SMP deh yang. Dan itu juga nggak instan kalau lagi main tetapi tetap deng gitu ya. Gitu ya. Kan kalau dulu kan waktu kita dulu salah satu yang bikin keren itu di tongkrongan kan yang bisa main gitar. Gitu. Itu cukup berpengaruh nggak waktu itu? Lumayan sih. Jadi kan apa ya, mungkin dari yang nada itu belajar hearing, kayak belajar mendengar kan. Jadi kalau ngulik lagu, oh ini dari sini nih nadanya ke sini tinggal cari kuncinya. Terus ya udah, kalau ada tongkrongan ada gitar cobain gitu. Itu kan kita jadi gue nggak ngapalin ini kunci dulu. Jadi udah feeling aja. Feeling udah jalan ya. Sini nih ya, latihannya dari zaman dulu gitu. Luar biasa. Cuman pas pindah SMA malah jadinya bukan gitaris, malah main drum malah sebenarnya. Coba itu. Gak tahu, lebih balik ke gitar lagi kapan? Di Naif. Jadi IKJ. Jadi kalau saya dengar dulu di IKJ angkatan-angkatannya Mas Jero itu waktu itu bandnya emang banyak banget ya? Banyak, apa istilahnya, yang bisa main alat musik banyak. Jadi terseleksi alam dan Naif salah satu yang bertahan gitu ya? Ya. Jadi ada bisa satu orang tuh, jadi ada band yang bawain rock, ada yang bawain alternatif dulu terus ada yang bawain unplugged gitu. Iya. Bisa jadi satu orang tuh main di band yang ini, main yang itu. Gitu. Kalau Mas Jero dulu ada berapa band atau langsung Naif waktu itu? Dulu ada berapa ya? Yang Naif itu termasuk alternatif tuh. Terus pernah juga bikin akapelaan. Wah. Terus pernah juga yang akustikan tapi bawain lagu slang gitu misalnya. Pokoknya seenaknya aja bawain rame-rame gitu. Ya akapela, pantesan sekarang jadi vokalis ya. Udah terlatih nyanyi, bukan cuma gitaran ya dari dulu ya. Ada pengalaman sedikit yang kalau mau nyanyi itu ada teorinya gini gitu. Tapi tetap latihan lagi karena masih hancur banget skill nyanyinya. Tapi Mas Jero itu dari keluarga musisi gak sih Mas? Atau memang cuma keluarga yang suka dengan musik? Kalau diurut-urut cerita orang tua sih, katanya tuh ibu tuh dulu sering main gending. Kan tinggal di daerah ya, di Kebumen ibu. Di Kebumen. Jadi kalau ada gending sering main tuh nyanyi-nyanyi gitu. Tapi bukan sebagai seniman ya mungkin. Jadi lebih ke ya menikmati musik aja sambil mainan musiknya gitu. Iya. Kalau darah seninya malah gue nggak tahu. Malah gue mau nanya ke siapa Nino kan ternyata kan saudara kan, Ninoran kan. Ninoran, iya. Jadi itu saudara. Jadi kayaknya kalau nggak salah tuh ya, kalau nggak salah nih ya. Iya. Nanti kita cek ke Nino ya. Neneknya Nino tuh adik kakak sama neneknya aku, kalau nggak salah gitu. Kalau diurutin secara silsilah namanya dua pupu. Iya. Kan kalau nenek kita saudara, orang tua kita sepupuan. Sepupu kan satu pupu. Kita dua pupu. Urutan keduanya. Oh iya. Mungkin tapi enggak. Iya. Jadi kalau nanya darah seni nanya Nino. Gue enggak ngulik itu soalnya. Oh iya udah nanti kita undang lah. Iya. Habis ini. Iya. Jadi tapi memang berarti dari keluarga mendukung ya. Makanya waktu masuk IKJ didukung-dukung aja apa enggak waktu itu? Gua waktu itu lumayan bisa mengarahkan pandangan orang tua bahwa ini tuh menyaji. Oh gitu. Emang jurusan apa Mas waktu itu Mas? Dulu sih di desain interior. Oh. Jadi sebenarnya lumayan
waktu itu prospeknya bagus waktu Ya, ya, tahun ya, ya. 94 90 ya pertengahan 90-an lah. Iya, 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 iya. Kalau secara pribadi ngeliat nih prospeknya bagus karena ini bakal gini gitu. Iya, iya, Dan iya, iya. emang bener gitu. Cuman di tengah jalan malah ya itu malah kok jadi malah musiknya yang jalan gitu. Kebetulan drummernya The Rain, Mas Aang, itu juga desain interior isi angkatan 95. Lulusnya 2005 sama saya. 10 tahun. Berarti menang gue lah. Gue 94 lulus 2002. Menang. Lumayan lah ya. Lumayan, satu. Padahal tetap lama. Tetap lama 8 tahun. Iya. Dokter jadi. Iya. Tapi akhirnya kepake juga. Jadi kemarin itu Aang itu berapa tahun lalu tuh bangun rumah dia desain sendiri ya. Insya Allah kepake lah masih tetap ya. Masih. Dan apa ya? Kalau prinsip-prinsip apa kesenian itu kan sebenarnya kan universal kan kemana-mana kan yang ada komposisi ada Betul. apa ada misalnya ada garis ada dinamis ada itu tuh kepake jadi mau di seni apa yang visual atau audio atau audio visual tuh kepake semua sebenarnya prinsipnya. Luar biasa. Mas Jarwo udah melewati banyak banget babak di hidupnya. Bisa dibilang masih sedikit deh kayaknya. Jangan gitu. Masih kurang nih pengen apa lagi gitu. Nanti kita bahas babak bersama Dompet Duafa, tapi tidak bisa dipungkiri babak bersama Naif adalah salah satu yang terbesar ya, yang dilihat teman-teman, dilihat insan muda, kami sebagai rekam jejak yang tentunya tak terlupakan. Dari sekian banyak pelajaran yang dipetik bersama Naif, salah satu aja Mas yang bisa diceritakan hari ini. Apa ya kalau dari pengkaryaan gitu ya bikin yang sederhana dan menyenangkan hati diri sendiri dulu. Jadi nggak usah pikir misalnya bikin lagu gitu ini lagu orang suka nggak ya, nggak usah mikir sana dulu tapi tanya ke diri sendiri, ini gue kalau masih ada yang ganjel ada yang nggak suka berarti ini belum nih gitu. Tapi kalau kita bikin lagu gue suka lagu ini nih, nah, itu paling nggak pondasinya udah ada. Jadi dari dalam dulu. Kita mainnya enak nggak? Kita mainnya pakai jiwa nggak kan? Iya. Pantes dengerin lagu-lagu Naif bagian interlude-nya, melodinya. Wah, karena itu menyayat banget. Sebenarnya bagian terkeren di lagu-lagu Naif tuh bagian interlude. Betul. Setuju. Saya suka bagian interlude. Terus kadang-kadang ada koda. Jadi udah selesai lagu, tahu-tahu ada tambahan, tahu-tahu ada drumnya lagi, ada gitarnya lagi. Ujung terus fade out pelan. Wah, itu salah satu yang istimewa. Ya, kalau gue mikirnya tuh karena musik itu kadang nggak perlu kata-kata buat menyampaikan pesannya gitu. Iya. Lewat suara, lewat nada tuh orang udah bisa kebawa gitu. Iya. Itu yang luar biasa. Dan saya selepas Naif saya sempat nonton Mas Jarwo manggung sendiri. Kita pernah satu event ya waktu itu. Iya, merinding nontonnya. Jadi ya memang udah menjadi satu dengan karyanya gitu, dengan kayaknya beliau. Wah, Mas Jarwo. Gimana sih awalnya ketemu sama Dompet Duafa? Itu kayaknya DM-an di Instagram. Oh iya, DM-an di Instagram. Siapa ya? Lewat Instagram. Ayu ya. Iya yuk. Ya. Jadi waktu itu boleh in-frame kan nih? Gak mau. Ntar kasih foto. Nah kita masukin ya. Gitu. Dia bagus, dia pilihin yang paling cantik berarti nanti. Waktu itu event bencana ya kalau nggak salah ya. Apa ini dulu? Podcast dulu ya? Oh langsung podcast ya berarti ya. Oh sama Mas Ari Daging. Tahun berapa itu Mas? Kayaknya belum lama, baru 2 bulan lalu ya. Masih zaman kita harus berjauhan berarti itu ya. Iya, baru awal-awal mulai apa? Udah mulai bergerak hybrid udah bisa agak-agak apa? Santai lah. Mereda, gitu. ya. Itu kayaknya awal itu ketemu Dompet Duafa, ngobrol. Gue juga nggak tahu tuh kenapa Dompet Duafa apa yang ngundang itu istilahnya. Kan kita kayaknya nggak apa biasa-biasa aja gitu di urusan ginian tuh biasa-biasa aja gitu, bukan yang spektakel apa melakukan hal yang istimewa apalah enggak gitu, cuman ya udah ayo terus udah habis dari situ ngobrol terus
cerita program Dompet Duafa, ada ini ada itu, terus wah kayaknya seru nih kalau bisa Kolaborasi. membantu gitu, Iya. kita mau terjun langsung gitu gimana ya. Terus ya udah tahu-tahu ada ya ada bukan Cianjur deh. Saking banyaknya saudara-saudara. Kayaknya bukan Cianjur deh. Oh banyak ya. Saya Yang itu sampai lihat itu kan yang di studio di Pasar Minggu kan. Iya. Bareng Armada. Bukan ya. bener ya. Saya saking banyaknya. Ya gitulah. Iya, saya sampai lihat ada yang kemarin yang bahkan keluar kota yang gerbek kampung kemarin di Jogja apa di mana itu ya? Di Gunung Kidul tuh ya. Gunung Kidul. Masih inget nggak Mas Irwo? Apa aja program yang dijalanin bareng sama Dompet Duafa dalam waktu singkat ini tapi begitu banyak ini? Apa ya? Yang jelas itu tadi misalnya ada bantuan yang bencana yang butuh bantuan kadang-kadang dilibatin. Iya. Ayo berangkat terus. Luar biasa. Waktu itu ikut kurban juga kalau nggak salah, pembagian kurban ke sampai Lombok katanya ya? Iya, ke Lombok itu benar. Itu ke Lombok. Jadi ke desa terus karena ada penyaluran manfaat ke desa itu kita ikut gitu terus. Wah, ini menarik ini Mas. Waktu Mas Jarwo langsung ke sana kan salah satu yang paling luar biasa dari tebar hewan kurbannya Dompet Duafa ini benar-benar menyalurkan ke desa-desa tertinggal, desa-desa yang sulit menerima bantuan, bahkan bukan hanya bantuan, akses ke sananya aja juga sulit. Itu bagaimana pengalaman saat waktu itu Mas Jarwo? Yang pasti merasa privilege tuh bahasa Indonesianya. Oh iya, apa ya? Sanjungan buat kita gitu karena baik. kita diikut sertakan untuk sesuatu yang mulia lah istilahnya. Iya. Membagikan bukan membagikan sih, maksudnya menyalurkan manfaat yang sesuai pada yang membutuhkan. Sesuai peruntukannya, sesuai yang membutuhkan. Dan waktu itu ketemu langsung Mas berarti sama warga? Langsung ikut salaman, ikut ngobrol-ngobrol, kadang nanya, Bapak kerjanya apa tiap hari gitu misalnya. Rutinitas makan dagingnya gimana? Oh saya malah nggak pernah makan daging. Kalau makan daging ya pas lagi ada kurban aja, itu juga kalau kebagian. Ya gitu-gitu deh yang karena emang aksesnya jauh, terus istilahnya strata perekonomiannya juga nggak kurang mampu lah itu untuk berkurban gitu. Malah disalurkan ke pelosok gitu. Wah luar biasa Mas Jarwo menyaksikan langsung ya. Katanya sempat yang bikin lagu bareng Dompet Duafa juga. Itu apa itu Mas judulnya Mas? Itu judulnya Titipan Sahabat. Titipan Sahabat. Itu berangkat dari acara Lombok yang program yang di Lombok yang jadi merinding saya. Ini berarti menyiratkan sahabat yang berkurban, kita membawa titipannya menyalurkan. Kayak gitu kira-kira Mas. Ya, jadi sebenarnya ini peruntukannya bisa buat si istilahnya relawan ya kalau di sini, relawannya atau ke si penerima manfaatnya juga. Jadi ini loh sebenarnya kan liriknya sederhana kan, kami datang bawa bingkisan keranjang dari seberang gitu. Iya. Yang beneran lu ini keranjang ini bisa cuma dari seberang jalan atau dari seberang pulau gitu, yang yang kurbannya di mana, yang dapat di mana, itu kan spesial gitu. Itu tuh jadi konsep jadi konsep ide yang dikembangkan gitu, jadi lagu gitu. Terus dari Dompet Duafanya juga, mana lagunya udah jadi belum lagunya? Iya tak dulu ngapa. Terus akhirnya jadi. Kerjain. Wah, jadi. Salah nih, harusnya kita minta Mas Jarwo bawa gitar nih sekalian ditodong ya, sekalian genjrengan ya. Ada di YouTube-nya ini ada ya. Coba lihat teman-teman bisa lihat di YouTube. Video liriknya ada kayaknya. Nah, silakan diulik ya teman-teman. Yang waktu ikut quality control hewan kurban Mas. Jadi itu ngelihat di Jogja juga ya. Gunung Kidul apa ya itu ya? Bukan, kayaknya ke arah Parangtitis deh. Oh iya, oke.
Itu juga sebelum Idul Adha ya, beberapa minggu gitu. Jadi itu ngelihat ini peternakannya. Lihat peternakan, terus sekalian menyebarkan informasi kalau Dompet Duafa tuh programnya gini loh, udah ada apa istilahnya stocking ya Pak. Oke. Ada stok untuk misalnya hari raya kurban gitu. Iya. Perawatannya begini biar stoknya nanti pas kurbannya sehat dan bisa memenuhi syarat untuk dikurban kayak gitu. Oke. Dan itu berarti Mas Jarwo melihat langsung memang benar mengkaryakan peternak lokal ya? Iya. Oh iya. Jadi emang kalau ahlinya kan ada yang emang sekolah khusus misalnya peternakan gitu ya. Iya. Itu ada, tapi tetap juga orang daerah sana misalnya kalau di Jogja ya anak-anak Jogjanya yang ikut gitu. Terus kalau untuk istilahnya tenaga kasarnya gitu yang motong rumput, yang ngasih makan tetap dari lokal sana juga. Wah, keren. Setelah Mas Jarwo menyaksikan langsung, ikut ke peternakannya, ikut distribusi sampai ke pelosok. Apa nih yang bisa Mas Jarwo ceritain ke teman-teman yang mungkin lagi mikir nih, saya pengen kurban kemana ya? Kenapa kita baik berkurban lewat Dompet Duafa? Silakan Mas. Ya, sebenarnya poinnya sih tadi itu. Jadi dimanapun kita istilahnya menyerahkan kurbannya gitu, itu kalau di Dompet Duafa tuh bisa bisa digaransi lah bahwa kurban itu bisa sampai ke mereka yang benar-benar membutuhkan. Amin. Yang emang pas ini buat manfaat buat kamu tuh, itu gimana ya? Gampang katanya tuh manfaat yang diterima orang yang menerima manfaat lebih bermanfaat dari yang kalau kita biasa-biasa aja berkurbannya. Oh baik. Lebih tepat sasaran. Ya, lebih tepat sasaran. Wah. To the point. To the point ya, wah luar biasa. Arti kurban atau berbagi untuk seorang Mr. Jarwo. Ini apa ya? Kalau gue pribadi ya. Jadi sebenarnya kalau gue tuh lebih kayak sistem kita hidup tuh sebenarnya sistem distributor untuk materi ya. Jadi kalau kita punya materi itu sebenarnya adalah titipannya si produsen nih. Produsen nitipin ke kita sebagai distributor, kita distribusikan kemana gitu. Wah luar biasa. Dan makin kita dipercaya jadi distributor, makin banyak tuh dikirimin tuh. Iya, nggak bakal kekurangan, makin berkelimpahan. Tapi makin pusing juga nih kemana lagi. Kadang-kadang gitu. Makanya ada Dompet Duafa. Yang tahu persis nih kemana nih cocok nih buat sini nih. Ini pas nih lagi ada yang butuh gitu. Wah baik. Dompet Duafa bagi seorang Mr. Jarwo saat ini setelah menjalani berbagai program bareng. Selama jalan sih pasti kalau jalan bareng tuh kan pondasinya kepercayaan ya. Jadi ya pertama pasti kalau gue pribadi percayalah sama Dompet Duafa. Emang ngobrol juga sama bos-bosnya gitu yang udah santai, udah ini ada laporan ini, ada dokumentasi ini yang semuanya tuh bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi seru bukannya seru ya yakin aja lah. Iya. Karena ini langsung ke sono ini tanggung jawabnya gitu. Alhamdulillah. Amin. Mas Jarwo, makasih banget. Sama-sama. Sudah mau kita ganggu. Salah, kita beneran harusnya atau kalau nggak nyuruh bawa gitar, nyiapin gitar kita harusnya ya. Tapi nggak apa-apa lain waktu. Nonton gitu aja udah deh. Jadi view-nya tambah banyak ntar. Iya bener juga silakan teman-teman. Titipan sahabat. Nah, itu teman-teman jangan lupa. Bentar lagi kita menyambut Idul Adha. Yang pengen ikutan program tebar hewan kurban, silakan langsung ke rekening di bawah ini, bisa scan QR code di layar atau lewat kanal digital.dompetduafa.org/kurban atau lewat aplikasi Dompet Duafa. Kurban mendekatkan pekurban dan penerima manfaat yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Mas Jarwo sehat-sehat. Insyaallah kita ketemu lagi lain waktu. Iya pasti insyaallah. Amin. Kayaknya tahun ini kita kemana nih? Ya pelosok mana nih? Tunggu kejutannya. Insan Muda terima kasih. Indra Prasta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.